Sahabatku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, saya akan menjawab narasi-narasi atau asumsi-asumsi sesat yang diutarakan oleh Saudara Nanda dalam diskusinya bersama dengan Bang RK. Ada beberapa narasi sesat, bahkan ada ayat Alkitab yang sangat-sangat disalahpahami, bahkan ditafsirkan sendiri. Bahkan ada satu ayat yang dicomot di dalam ayat Alkitab, kemudian dihilangkan kata-kata di dalam ayat itu, dan dia memasangkan kata-kata yang lain, yaitu ada Islam di dalam Alkitab. Sebelum saya menjawab narasi atau asumsi sesat Saudara Nandar ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat secara bersama saja apa saja poin-poin ayat-ayat yang dipakai oleh Saudara Nandar untuk memutarbalikkan ayat Alkitab, bahkan mengganti kata-kata di dalam ayat Alkitab, kemudian menambahkan kata Islam di dalam ayat Alkitab itu. Videonya seperti berikut ini. Ya, Yesus tidak pernah naik ke sorga. Di mana ayatnya Yesus naik ke sorga? Yesus itu hanya naik ke langit. Sebagaimana yang kami imani juga. Jadi lu tolong, Yesus itu adalah makhluk yang berdosa. Nih, ya. Yesus itu adalah makhluk yang berdosa. Bagaimana dia bisa menjamin ke sorga orang dia berdosa? Nah, Lukas 15 nomor 18. Yesus itu makhluk berdosa menurut Bible. Nih, RK, perhatikan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa. Tidak ada di dalam Bible ya orang yang menyebut Bapa secara spesifik kepada Bapa Elohim kecuali Yesus. Aku berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ceder. Ternyata Yesus itu orang berdosa, bubukan ya. Nah, Yesus tidak bisa menjamin orang ke sorga. Di mana ayatnya? Matius 5 nomor 20. Kau baca di sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jeder. Ternyata menurut Yesus, orang yang masuk sorga itu adalah orang yang agamanya lebih benar dari agama orang-orang ahli Taurat. Saya tanya sekarang, apa agama yang lebih benar dari ahli-ahli Taurat? Ternyata agama Islam menurut Yesus. Di mana ayatnya? Jadi kita pakai data ya. Lukas 6, RK. Lukas 6 ayat 40. Agama yang lebih benar daripada ahli Taurat adalah agama Islam. Kita baca dalam bahasa Ibraninya. Ya, nih. RK saya bacakan. Talmid ainenu gadol min hamore abal kolmi sehuslam limudo yih kemorehu. Talmid, seorang murid, ainenu gadol min hamore. Seorang murid tidak akan lebih besar daripada Yesus bagi guru. Tetapi siapapun yang masuk Islam, limudo yih kemorehu, maka sama dengan Yesus. Begitu. Sobat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mendengar narasi-narasi sesat dari seorang Nandar, di mana narasi pertama yang dikatakan oleh Nandar bahwa Yesus tidak pernah naik ke sorga, melainkan hanya ke langit. Dan kemudian ia menyamakan Isa yang naik ke langit atau yang diangkat ke langit dengan pribadi Yesus Kristus yang terangkat ke sorga yang tercatat di dalam Alkitab. Sepertinya saudara Nandar kelewat membaca ayat-ayat Alkitab di mana jelas secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus naik ke sorga. Bahkan ada saksi mata, yaitu murid-murid Yesus yang melihat Yesus naik ke sorga dan didukung oleh malaikat. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi jelas bahwa ada saksi mata, kemudian ada malaikat yang meneguhkan bahwa Yesus Kristus itu naik ke sorga. Kemudian kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Jadi jelas Rasul Paulus juga percaya bahwa Yesus Kristus ada di sorga saat ini. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-22 dikatakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi Yesus Kristus setelah ia menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, kemudian ia naik ke sorga, bahkan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Di mana ada Allah berada, disitulah Yesus berada, yaitu di sorga.
Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kemudian Yohanes 3 ayat yang ke-13. Dikatakan juga demikian oleh Yesus sendiri, bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke sorga, melainkan daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi jelas bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ia berasal dari sorga. Sehingga Yesus tahu jalan menuju sorga. Sehingga setiap manusia, setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, pasti akan sampai ke sorga. Karena yang kami ikuti adalah orang yang pernah turun dari sorga, dan ia tahu jalan ke sorga. Sehingga ketika kami percaya kepadanya, kami pasti akan sampai ke sorga. Itulah jawaban yang pertama untuk menanggapi narasi sesat dari saudara Nandar yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah naik ke sorga. Narasi sesat yang kedua yang ingin saya tanggapi, yaitu di mana saudara Nandar mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk yang berdosa. Kemudian yang mengutip Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Jikalau Yesus adalah manusia atau makhluk yang berdosa, maka Yesus tidak pantas dan tidak bisa dijadikan juru selamat bagi orang berdosa. Karena salah satu syarat menjadi juru selamat, orang itu harus suci, harus kudus, tak berdosa, bahkan tidak boleh ada dosa setitik apapun. Betulkah Yesus makhluk atau manusia berdosa menurut Nandar, dan bagaimana menurut Alkitab? Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kemudian kalau kita baca di dalam Markus pasal 1, ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bahkan roh jahat saja, setan saja mengakui bahwa Yesus yang kudus dari Allah. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-34 sampai 35 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bahkan sebelum kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, malaikat sudah memberitahukan kepada Maria bahwa anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-67 sampai 69 dikatakan, maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Rasul Petrus, murid-muridnya saja mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Bagaimana saudara Nandar menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk atau manusia berdosa? Kemudian apakah Injil Lukas 15 ayat yang ke-18 mengajarkan Yesus Kristus makhluk berdosa seperti narasi sesat yang dilakukan oleh saudara Nanda? Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan bahwa ternyata ayat ini sedang berbicara di mana Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang anak yang hilang. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat
Lalu ia pergi dan berkata dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana ada dua anak, yaitu salah satu dari anak bapak itu, yaitu yang paling bosong, meminta kepada bapaknya untuk membagikan harta milik mereka. Dan ketika anak itu mendapatkan hartanya, ia menjual semuanya, kemudian ia mengembara atau pergi ke negeri orang. Tapi ketika hartanya akhirnya ludes atau habis, akhirnya ia mati kelaparan, bahkan sampai katanya ia mau makan dari ampas makanan sisa binatang, yaitu babi. Tapi tidak ada orang yang memberikan kepadanya. Kemudian ia menyadari ada penyesalan. Akhirnya ia menyadari bahwa bapaknya orang kaya, ada banyak orang upahan bapaknya, sehingga penyesalannya itu ia mau kembali ke bapaknya dengan mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Ini perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya, bukan Yesusnya yang berdosa. Jadi saudara Nanda salah dalam menanggapi atau menafsirkan konteks Lukas 15 ayat yang ke-18. Jadi sekali lagi ada banyak sekali ayat Alkitab yang secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus tak berdosa, melainkan dia adalah anak atau makhluk yang kudus, yang suci, yang sempurna, yang tidak memiliki dosa sekecil apapun. Sehingga Yesus Kristus layak dijadikan sebagai juru selamat bagi orang berdosa. Narasi sesat yang ketiga yang dikatakan atau yang diungkapkan oleh saudara Nanda, yaitu di mana dikatakan bahwa Yesus tidak menjamin orang ke surga. Kemudian ia mengutip di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Dan ia membuat asumsi baru bahwa di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, menurut Yesus orang yang masuk surga itu adalah orang yang agamanya lebih benar dari ahli Taurat. Kemudian ia membuat pertanyaan, apa agama yang lebih benar dari ahli-ahli Taurat? Dan ia berkata bahwa ternyata agama yang lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah agama Islam menurut Yesus. Dan kemudian yang mengutip Lukas pasal 6 ayat yang ke-40, di mana di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-40 ini Nandar melakukan kesalahan besar, di mana ia mencoba menambahkan kata-kata di dalam ayat itu. Kemudian ia mencoba menghilangkan beberapa ayat di kata-kata di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40. Sebelum saya menjelaskan apa saja kata-kata yang dihilangkan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40 demikian, saya ingin menjawab yang pertama yang dikatakan bahwa Yesus tidak bisa menjamin orang ke surga. Betulkah Yesus Kristus tidak bisa menjamin orang ke surga? Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah Yesus Kristus, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang, masing-masing orang yang percaya kepada nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus yang dikirim ke dalam dunia menjadi juru selamat, memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Siapa yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, ia tidak dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ia berada di bawah hukuman. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Yesus Kristus memberikan jaminan yang pasti, bukan yang mudah-mudahan. Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman maut. Satu-satunya cara untuk lepas dari hukuman dosa dan hukuman maut, yaitu hukuman binasa dalam neraka, harus ada di dalam Kristus Yesus. Ketika seseorang ada di dalam Kristus Yesus, maka orang itu sudah dimerdekakan dari dosa
dan hukuman maut. Sekali lagi, Yesus memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada setiap orang yang bertobat dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Satu-satunya pribadi manusia, satu-satunya orang yang memberikan jaminan kepastian masuk surga hanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang Kristen tidak akan pernah rugi ketika mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Karena Yesus Kristus berasal dari sorga, maka ia tahu jalan ke sorga. Ketika kami mengikuti orang yang pernah ke sorga, yang pernah turun dari sorga, maka bisa dipastikan kami pasti akan sampai ke sorga, dibawa oleh orang yang pernah turun dari sorga. Jadi di dalam Yesus Kristus tidak ada namanya jaminan mudah-mudahan, tetapi adanya jaminan kepastian masuk surga. Justru di dalam Islam tidak ada jaminan kepastian masuk surga. Di dalam Islam tidak ada yang namanya pasti, tetapi semuanya masih mudah-mudahan. Kemudian setelah Nandar memberikan narasi sesat yang mengatakan Yesus tidak bisa menjamin orang ke surga. Kemudian ia mengutip Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-20 di sini dikatakan bahwa maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kemudian Nandar bertanya, apa agama yang lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Dan kemudian berkata, ternyata agama yang lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi adalah agama Islam. Ya, menurut dia agama Islam adalah agama yang paling benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi. Ini adalah kesalahan dalam memahami atau menafsirkan Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa seseorang masuk surga itu lewat agama tertentu. Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia untuk membawa agama, tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa Injil keselamatan tentang pertobatan, bahwa orang berdosa harus diselamatkan. Agama itu buatan manusia, sehingga mustahil orang bisa masuk surga karena ia masuk agama tertentu. Tetapi masuk surga itu karena iman kepada Yesus Kristus. Lalu apa sih yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat yang ke-20? Nanti saya akan berikan tafsiran. Matius pasal 5 ayat yang ke-20 maksudnya adalah bahwa kebenaran yang dimaksud adalah ketaatan yang sempurna dan tulus kepada kehendak Allah yang harus melebihi ketaatan kelahirian Taurat, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kalau ketaatan kamu dalam menaati perintah Tuhan itu sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, di mana orang Farisi dan ahli Taurat pada umumnya ketika dilihat orang, mereka seperti orang yang benar, seperti orang yang suci, mereka seperti orang yang sempurna, mereka tidak bercela. Tetapi sebenarnya yang dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, mereka tidak tunduk kepada perintah-perintah atau tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Mereka tidak tunduk, mereka tidak taat. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu jangan sama seperti mereka. Secara lahiriah, mereka terlihat luar biasa. Tetapi ternyata di mata Allah, mereka orang munafik. Itulah yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa masuk surga itu lewat agama. Sekali lagi, agama adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Oleh sebab itu, masuk surga hanya lewat iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Nah, kemudian dia berkata bahwa ternyata agama Islamlah yang benar, lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi. Betulkah demikian? Yang mengutip Lukas pasal 6 ayat yang ke-40 dikatakan, tetapi siapa yang masuk Islam, maka samalah dengan Yesus. Nah, disinilah kesalahan Nandar, di mana Nandar di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40 ini, ia menghilangkan beberapa kata yang ada di dalam ayat itu, kemudian menambahkan kata-kata yang lain. Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-40 dikatakan, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, di sini tidak ada kata Islam. Dan Yesus tidak pernah mengatakan di ayat ini bahwa agama yang lebih benar itu adalah agama Islam. Siapa yang masuk agama Islam pasti masuk surga. Sama sekali tidak ada. Dan kata-kata Nandar, di sini saya tidak mau menambahkan, kemudian mengurangi apa yang dikatakan oleh Nandar. Ia mencoba mengurangi kata-kata di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-40. Di sini Nandar mengatakan, seorang murid tidak akan. Sebenarnya kata-kata tidak akan tidak ada di dalam ayat itu. Lebih besar. Dan kata-kata besar itu tidak ada di dalam ayat itu. Daripada Yesus. Bahkan kata Yesus di ayat itu tidak ada. Kemudian ia menambahkan sebagai guru. Tetapi siapapun yang masuk Islam,
maka samalah dengan Yesus. Jadi lagi-lagi Nandar membuat suatu asumsi yang sesat, yang mencoba mengurangi kata-kata yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Kemudian yang mengganti dengan kata-kata yang lain dan mencoba memasukkan kata Islam di dalam itu. Dan seolah-olah Nandar hebat menurut orang-orang bodoh. Tetapi kalau kita teliti lebih benar lagi, maka kelihatanlah kebodohan saudara Nandar. Jadi sahabatku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, narasi-narasi atau asumsi-asumsi sesat Nandar yang disampaikannya ketika ia berdiskusi dengan Bang Eka adalah narasi-narasi donge, narasi-narasi dusta, narasi-narasi bohong. Ya, tetapi bagi orang yang mencari kebenaran, mereka pasti akan cari tahu. Bahkan mereka akan berpihak kepada kebenaran, bukan kepada dusta seperti yang disampaikan oleh saudara Nandar. Jadi, biarlah apa yang saya jelaskan ini itu menambah wawasan teman-teman saudara saya Kristen agar tidak ditipu oleh iblis-iblis, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang muncul di akhir zaman. Karena Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu. Mereka akan memutarbalikkan kebenaran untuk menjadi kebinasaan mereka sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.